Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan apa? 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini yuk. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Puji Tuhan. Memberi persepuluhan menurut ayat ini adalah keharusan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Bukan karena terpaksa. Harus dengan sukacita dan kasih kepada Tuhan kita bawa persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Jadi ketika kita membawa persepuluhan, benar-benar itu adalah perintah serius dari Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Satu perintah yang serius bahwa ini benar-benar harus kita bawa. Persepuluhan adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan kalau saya bisa, kalau saya ada berkat, saya bawa persepuluhan. Bukan begitu saudara. Setiap waktu kita diberkati Tuhan, kita bisa makan, kita bisa minum. Tidak ada alasan untuk tidak memberi persepuluhan. Mau alasan apa saudara? Karena persepuluhan itu bukan jumlah, tapi apa? Persentasi. Satu dengan yang lain pasti berbeda-beda saudara. Bukan berarti persepuluhan ayo bareng-bareng 200.000, enggak gitu. Sama-sama 100.000, enggak begitu. Tapi persentasi berapa penghasilan kita, itulah diberikan persepuluhan 10% dari penghasilan. Bapak Ibu punya penghasilan 10.000, persepuluhannya berarti 1.000. Kalau penghasilan Bapak Ibu 100.000, persepuluhannya berapa? 10.000. Pinter. Kalau penghasilan kita 1.700.000, persepuluhannya 170.000. Saya berikan satu ilustrasi seperti ini tentang persepuluhan. Persepuluhan itu ilustrasinya begini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang pedagang memiliki penjualan 10 juta. Lalu ini potong ongkos-ongkos. Belanja barang nilainya 7 juta. Saudara, lalu yang berikutnya di sana ada menyewa kapal 750.000. Ekspedisi 250.000. 7 juta 750 tambah 250, maka seluruh jumlah itu ada 8 juta. Tadi penjualan 10 juta. Sekarang biaya atau modal sama dengan 8 juta. Kalau 8 juta, maka keuntungan 2 juta persis. Maka persepuluhan kita bukan dari 10 juta. Maksud 10 juta saya punya penjualan, lalu persepuluhan saya sama dengan 1. Bukan begitu. Ya, kau 10 juta itu hasil penjualan, modalmu 8 juta, membeli barang 7 juta, dan sewa kapal 750, ekspedisi dan lain-lain itu 250.000. Maka semua total belanjamu dan pengeluaran 8 juta, kau menjual menjadi 10 juta, tadi untungmu 2 juta. Maka persepuluhanmu 200.000. Saya harap kita tangkap itu. Jadi bukan lagi kita bilang 10 juta modal, lalu 1/10 dari 10 juta itulah persepuluhan. Tidak. Tapi dari 10 juta ada pembelanjaan barang itu dan kos yang lain sudah dikeluarkan, dan kau beruntung hanya 2 juta. Dari 2 juta itulah kita memberi persepuluhan 200.000. Tangkap ya. Saya harap tangkap kita di situ. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persepuluhan itu
mulai dari berpenghasilan kecil sampai berpenghasilan besar, sampai mereka yang berlimpah-limpah, tidak ada alasan untuk tidak memberi persepuluhan. Persepuluhan harus diberikan, dikembalikan, karena itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan punya kita, punya Tuhan. Mau dia ekonominya tipis, mau dia sugih banget, semua memberi persepuluhan. Maka saya bilang persepuluhan itu persentase, iya, bukan jumlah. Lah kalau dia seorang konglomerat, ya dia berpenghasilan miliaran bahkan lebih, apa yang tetap 100.000, 10.000? Tentu tidak, kekasih. Kita lihat contoh-contoh orang-orang yang minus secara ekonomi tetap memberi persembahannya. 2 Korintus 8, 1-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak kuat secara ekonomi. Mereka adalah jemaat yang miskin. Bukan saja miskin, tapi sangat miskin. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memberi, untuk tidak berkorban, tapi mereka sanggup soal memberi. Karena mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah buat Tuhan. Bahkan kamu memberi melampaui kemampuanmu, di atas dari kekuatanmu. Kamu sanggup itu, saudara? Maka seringkali orang bilang, hasilku kecil, tidak mungkin aku beri persepuluhan. Tidak begitu. Saya memberitahukan ini supaya kita bisa mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kita yakin Tuhan tolong kita kalau kita taat sama Tuhan. Dan berikutnya dia Lukas 21, 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Perempuan ini tidak hitung-hitung soal memberi. Ini saya cuma punya 2 peser. Berapa peser sih yang tak wenei? Tidak begitu, saudara-saudara. Tapi dia plong percaya kepada Tuhan, ya, dan dia memberikan apa yang dia punya. Bahkan Alkitab bilang tadi, ayatnya yang ketiga itu, lalu ia berkata, atau janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya seluruh nafkahnya. Alkitab bilang begitu. Ingat, harus ditangkap bahwa karena saya miskin saya tidak perlu memberi. Tidak ya. Semua kita memberi. Nah, apa maksudnya simbolon ngomongin perpuluhan? Tidak, supaya kita bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Anda ini tidak punya banyak uang, tapi diberikan. Dikatakan di sini, memberi dari kekurangannya. Satu lagi, yuk. 1 Raja-Raja 17, 12-14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepada, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lihat, apakah dia sulit? Tidak. Dalam masa paceklik, dalam masa krisis hebat, dia hanya punya segenggam tepung. Bertemu dengan Elia bilang, ayo dahulukan buat kepadaku. Lalu dibuatkan. Singkat cerita, mereka bisa memenuhi kebutuhan. Kalau perempuan tadi bilang, ini akan saya olah, kami makan, lalu mati. Tidak. Buat lebih dahulu kepada. Memberi persepuluhan adalah bukti kita takut kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Itu memberi persepuluhan. Tidak sedikit pun keraguan kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberi persepuluhan, itu buktinya kita takut kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan. Ketika kita tidak berani, itu membuktikan bahwa kepercayaan kita terhadap Dia cuman di mulut. Iya, betul Bapak Ibu. Kepercayaan kita hanya bilang Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, apalagi. Mana dahsyatnya? Memberi persepuluhan aja ketakutan, menggigil. Wah, perpuluhan. Memberi persepuluhan tanda takut kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak sedikit pun ada keraguan kepada Dia. Kalau kau katakan kau percaya kepada Yesus dan Dia dahsyat dan luar biasa, harus lebih berani, ya. Tidak ada ketakutan sedikit pun untuk memberi persepuluhan, saudara-saudara. Tapi ketika kita takut, dipertanyakan kepercayaan kita. Ya, aku ini percaya sungguh orang sih, gitu. Persepuluhan bukanlah persembahan sukarela cukup. Jadi jangan dikira persepuluhan itu pokoknya tak weneh sak berapa, enggak. Benar-benar persepuluhan bukan sukarela, beda saudara-saudara. Kalau persembahan Natal ya itu sukarela, membantu orang lain sukarela. Persepuluhan bukan sukarela. Lihat Imamat 22 ayatnya yang ke-14 bilang. Tapi apabila persepuluhan itu kita kurangi, disuruh nambah. Ya ini suruh nambah. Lihat. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Jika kita tidak memberi penuh 1/10, kita sedang berutang. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus persepuluhan itu, kita makan, maka dikatakan harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Ditambah berapa? 1/5. 1/5 itu berapa persen? Halo? 20%. 0,2. Jadi 1/5 itu sama dengan 20%. Coba bayangkan, tinggi apa enggak? Tinggi. Kau pakai persepuluhan, saudara-saudara, kau berutang, utangmu 1/5 sama dengan 20%. Jangan main-main ya. Ketika kita tidak memberi persepuluhan, kita sedang berutang. Setiap kau pakai persepuluhanmu, utangmu 20%. Bukan cuma 10 lagi, tambah. Ini satu lagi, tak tunjukin. Imamat 27, 30 dan 31. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi perhatikan, jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya, maka harus tambah 20%. 20% tambah 0. Saudara, ya, masih ada ayat-ayat yang lain, tapi kepanjangan nanti bahwa persepuluhan bukan persembahan sukarela, tapi benar-benar harus menjadi 10% adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, dan tidak boleh tidak diberikan. Itu harus diberikan 10%. Jika kita
sampai menggunakannya, memakainya perpuluhan itu, tambah 20%. Umat Tuhan yang berpenghasilan kecil mau berpenghasilan besar, semua memberi persepuluhan. Sudah mereka yang berpenghasilan miliaran bahkan lebih, secara logika perpuluhannya gede itu. Cobalah 10 miliar penghasilannya karena dia punya perusahaan tadi 10 miliar, berarti berapa persepuluhannya? 1 miliar. Kalau sampai dia memasukkan persembahannya 1 miliar per tahun, besar apa kecil? Halo? Manusia kita bilang besar, tapi Tuhan bilang karena persentasi. Apa besarnya? Kalau kita bilang itu besar, yang punya penghasilan 1 juta memberi 100.000, besar juga, saudara-saudara. Ya besar juga, tapi tidak. Buat Tuhan tidak ngomong besar seperti itu, karena kita bicara persentase. 10 miliar menjadi 1 miliar, bagian daripada gereja itu sendiri. Secara logika manusia itu adalah besar. Dia pikir, toh juga kalau saya kurangi dari 1 miliar perpuluhan, kurangi 600 juta menjadi berapa? 400 juta masih masuk. Oh juga persepuluhan saya di gereja itu masih besar 400 juta. Main pikirannya. Padahal Tuhan itu tidak mau diakal-akali begitu. Ketika dia mengurangi dari 1 miliar hanya menjadi 400 juta diserahkan, apa yang terjadi? Berutang 1/5. Berutang 1/5 sama dengan 20%. 1 miliar tadi menjadi tambah 20%, harusnya jadi berapa? 1.200.000. Naik. Masihkah kita bilang kita Kristen ini orang baik? Belum. Maka saya bilang jalan ke surga itu sempit. Orang Kristen gampang ke surga. Saat kita menahan persepuluhan kita, maka kita sedang berutang. Alkitab dengan tegas mengingatkan kepada kita tadi melalui ayat ini. Yang pertama tadi umat Tuhan berutang harus menambah 1/5. Tuhan menyebutnya penipu perampok, Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Persepuluhanmu 1 miliar, tapi kau tahan 600, kau hanya wenei 400. Gitu saudara-saudara. Ya, memang kita sedang mengakal-akali Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu tipu aku? Tetapi kami berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Itu kondisi orang Israel pada saat Maleakhi melayani, memang hancur-hancuran secara rohani. Kemarin minggu kita udah lihat itu. Memang mereka rusak secara rohani, tidak bisa dikendalikan secara rohani. Wes brutal benar. Ya, maka dibilang, ayo kembali kepada. Caranya bagaimana kami kembali? Bawalah persembahan. Nah, itu kan katanya kemarin minggu kita udah lihat. Dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus puji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan, ya dan amin. Orang Kristen yang bergumul dengan finansial, hasilnya kecil, jauh dari cukup, maka saya belum bisa beri persepuluhan. Itu adalah bukti kita takut sama Tuhan dan percaya kita kepada Dia. Nah sekarang, kalau kita tidak berani, kepada siapa kita percaya? Kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita berani memberikan persepuluhan itu. Perlu kita ingat, kepada siapa aku memberi? Kepada siapa aku percaya? Kalau kita beri dan percaya kepada Tuhan, pasti Dia bertanggung jawab untuk kita semua. Amin. Iya. Lebih percaya kepada manusia daripada apa kata firman. Sekarang kredit, orang lebih suka berkredit. Sekalipun mampu, orang bilang gini, aku lebih pilih kredit. Ya, karena uang sisanya masih bisa tak gunakan bekerja. Saudara, ayo ini contoh berkredit. Saya mau tampilkan dulu kepada kita. Harga barang cash 24 juta.
DP-nya 4,5 juta. Jangka waktu 3 tahun sama dengan 36 bulan. Lalu per bulannya itu mencicil barang itu 1.200.000 kali 36 bulan. Ketemu hasilnya 43.200.000. Tambah DP tadi 4,5 juta. Jadi berapa? 47.700.000. Itulah total pembayaran selama 3 tahun. Sebenarnya cashnya 24 juta, tapi lebih pilih kredit yang nilainya menjadi 47 juta, harga barang 24 juta itu. Betul? Lalu selama 3 tahun bunga uang yang dibayar konsumen ke perusahaan sejumlah 23.700.000. Dan keberatan itu lancar. Orang mau lakoni ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Padahal kalau dibilang oleh gereja, ayo berapa yang mau dibuat persembahannya dalam 1 tahun untuk mendukung pelayanan ini, tidak akan berani ngomong. Aku 1 juta, tidak berani, wes terlalu besar sampai 1 juta. Tapi ke perusahaan kau berani bayar 23 juta dalam tempo 3 tahun. Padahal nilai barangnya 24 juta. Kalau kau bisa membayar 47 juta, berarti barang yang kita terima dari Tuhan tidak bentuk barang. Berkat yang kita terima dari Tuhan lebih dari itu. Ternyata kita bisa sehat selama 3 tahun. Pernahkah kita berhitung atau berpikir 3 tahun aku berani nyicil 1.200.000. Kalau mati dalam tahun pertama, pernahkah kau pikir itu? Dan yang kau pikir kau sanggup, aku bisa, aku sanggup, aku bisa, maka berani kau beli, maka berani kau mengambil barang. Karena di pikiranmu, di hatimu, aku sanggup, aku sanggup, aku bisa, aku bisa. Begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang ada di pikiran kita hanya aku sanggup, aku bisa. Padahal Tuhan berikan kepada kita napas. Dalam tempo 3 tahun kita bisa memberi 47.700.000. Berarti penerimaan kita lebih dari itu dari Tuhan. Diberi kau sehat. Amen. Ya, diberi kau napas. Diberi kau bisa bekerja mendapatkan 47.700.000 itu. Tapi buat Tuhan, nol. Nah, kita mau bilang apa lagi sama Tuhan? Aku cinta Yesus, mau cinta Yesus. Ayo. Mau cinta seperti apa kita kalau ngomongnya begitu? Harga barang 24 juta. Kita berani bayar 23 juta dalam tempo 3 tahun. Sudah berapa tahun persembahan kita itu? Kalau diumumkan kemarin hanya berapa? 9 jutaan. Sudah puluhan tahun. Sendiri 3 tahun bisa bayar 23.700.000 kredit. Kita kebersamaan 10 juta aja tidak ada. Ada. Di sini loh kita bisa lihat, kita mengecek kita benar tidak sih cinta Yesus itu? Benar tidak sih kita bertuhan itu gitu loh. Bapak Ibu sekali lagi, jangan kita lebih berani membayar kepada perusahaan daripada untuk Tuhan, ya. Tuhan yang berikan kita napas, Tuhan yang memberikan kita sehat, yang kita terima jauh lebih besar tentu. Tapi kalau kita mau jujur, kita lebih berani membayar perusahaan, showroom daripada memberikannya kepada Tuhan atau kepada gereja. Lebih terbukti, kita udah lihat tadi persembahan kita selama ini. Kita harus lebih berani memberi kepada Tuhan daripada ke perusahaan. Harusnya kita di sini kalau ada lebih dari 10 keluarga, 10 juta saja dan sampai 23, 5 juta saja, ya bisa kita temukan dalam 1 tahun. Ya kalau 10 berarti sama dengan 50 juta. Yang Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Saya bacakan coba.
Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada eling kepada Tuhan. Kalau kita bisa punya berkat itu karena Tuhan. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Napasmu itu, kekuatan itu diberikan. Kalau kau pincang, apa bisa masih kerja? Wes, tidak bisa. Apalagi sampai stroke, hanya terkamar, bisa? Tidak bisa. Maka tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan atau harta yang kita punya itu karena Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian dan mengikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Kita harus lebih berani memberi kepada Tuhan pekerjaan Tuhan daripada ke dealer, daripada showroom. Karena kita menerima jauh lebih besar. Kalau ayat ini bilang harus engkau ingat kepada Tuhan Allah. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Dialah yang memberikan kepadamu berkat itu. Ya. Maka apa susahnya? Tak susah lagi memberi persepuluhan. Oh, ini miliknya Tuhan. Aku tidak stroke loh, bisa sehat. Persepuluhan. Berani. Belajar, lakukan. Jangan pakai persepuluhan. Sekarang kau udah ngerti, persepuluhan adalah benar kepunyaan Tuhan dan harus. Tidak boleh tidak. Jangan dikurangi berutang. Harus ingat kepada Tuhan Allah. Dia yang berikan kepadamu kekuatan untuk peroleh semua. Kalau kita memang biasa-biasa tidak tahu tuh, ini dari Tuhan apa dari kusik, ya gitu saudara. Maka kita lebih yakin kok kepada perusahaan tadi. 3 tahun, 1.200.000. 3 tahun, kuat. Kalau saya operasikan begini nanti kendaraan, ya 1.200.000 untungnya kan ada begini. Kalau saya pakai jualan nanti, di tempat itu strategis paling laku nanti, wis pakai otaknya, maka aku sanggup nanti bayar. Gitu. Belum tahu sebenarnya, hanya keyakinan saja mengatakan tempat itu strategis untuk berjualan bakmi. Begitu ya. Strategis laku lah. Kita dengan ekong-ekong berani, maka ambil barang itu. Tidak pernah berpikir nanti tahun depan saya masih kuat enggak ya? Masih sehat enggak? Tidak pernah mikir itu. Baru berjalan 6 bulan, lorong. Barangmu ditarik enggak? Tarik. Sama Tuhan tidak pernah bohong. Harus engkau ingat kepada Tuhan Allah. Dia yang berikan kepadamu semua. Apa yang kita punya, Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita nikmati, semua adalah kepercayaan Tuhan. Maka ingat, tidak terlalu berat dan jangan bebani dirimu hanya untuk memberi persepuluhan, tidak akan jadi keberatan. Puji Tuhan, saya mau ingatkan itu kepada kita. Puji Tuhan. Jadi apapun yang menjadi profesi kita semua, ayo. Tidak ada satupun yang tidak akan memberi persepuluhan. Kita akan lihat dulu saat kita memberi persepuluhan, ada proteksi Tuhan. Matius 3:8-10. Kemudian firman Tuhan. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Uji aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikar-tikar langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan terus. Aku akan 11. bagimu belalang. Ya, akan menghardik belalang. Ya. Jadi dicurahkannya hujan di tempat kita menabung, itu salah satu. Itu proteksi Tuhan, penjagaan Tuhan kepada kita ketika kita memberi persepuluhan kita kepada Tuhan. Dia akan mencurahkan hujan di tempat kita menabung dan dijauhkannya bencana belalang atas pekerjaan kita. Ya, karena ketidaktaatan kita, maka ada satu bencana-bencana yang lain yang bisa
melahap pekerjaan kita. Mungkin kita dirugikan, mungkin kita ditipu, mungkin kita gagal melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan lain. Saudara, itu adalah dampak dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, ayolah taat, setialah, ya. Dan mari kita bersama-sama. Saya tidak mengajari Bapak Ibu supaya Bapak Ibu aja yang beri. Ayo sama-sama. Karena saya melakukan, ya begitu Bapak Ibu. Yuk. Dan kita ayo bareng-bareng lakukan itu, lakukan ini, lakukan ini. Ya. Saya melihat mereka yang memberikan itu tidak lebih miskin. Kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian dari mereka. Mereka sungguh-sungguh dipeliharakan oleh Tuhan. Ya, belajar. Ya, aku tidak bisa lu kasih 200.000. Tidak begitu. Presentasi. Kau punya 10.000, berikan 1.000. Ya, gitu, saudara-saudara. Kau punya 100.000, berikan 10.000. Kau punya 1.700.000, berikan 170.000. Kau punya 1 miliar, berikan 100 juta. Ya,